Kita akan mulai. Sekarang apa itu public speaking? Ya, public speaking berbicara tapi dalam jumlah yang lebih banyak. Ya, jadi public speaking sebetulnya sama aja dengan berbicara, tetapi di sini kita berbicara kepada orang yang jumlahnya lebih banyak, ya, sesuai dengan namanya public. Nah, atau kita berbicara lebih dari satu orang. Nah, ngomong-ngomong, public speaking ternyata adalah salah satu yang paling ditakuti di muka bumi ini. Ya, betul, public speaking adalah salah satu hal yang paling ditakuti di muka bumi ini. Nah, ada seorang komedian, kalau di Indonesia namanya komikus ya, seorang komika lah gitu ya. Beliau bernama Jerry Seinfeld. Ya, Jerry Seinfeld ini kalau di saat saya masih remaja, saya sempat melihat film-film seri beliau. Ternyata dia background-nya adalah seorang komika. Ya. Nah, beliau mengatakan bahwa public speaking adalah ketakutan nomor 1 di muka bumi. Bayangkan, ya. Jadi dengan kata lain, kalau seseorang dipilih untuk berbicara di depan umum, secara analoginya adalah mereka lebih baik memilih mati daripada bicara di depan umum. Nah, artinya ini sesuatu banget Bapak Ibu. Ya, kalau Anda menguasai ilmu ini, berarti Anda menguasai sesuatu yang luar biasa, dan satu hal yang paling penting adalah Anda menaklukkan ketakutan terbesar di muka bumi ini. Bayangkan jika Anda sudah bisa menaklukkan sesuatu yang paling ditakuti, ya, Anda akan menjadi lebih mudah untuk meraih segala kesuksesan dan keberhasilan di dalam bisnis yang Anda sedang geluti. Untuk di awal ini saya akan bagikan kepada Anda, saya membagi menjadi 5 ya, supaya Anda lebih mengerti dan memahami kenapa public speaking itu penting ya. Yang pertama, public speaking adalah sarana untuk mengajar sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, contoh yang paling sederhana berbicara public speaking ini sudah berusia ribuan tahun adalah tentunya agama yang kita anut. Ya, keyakinan yang Bapak Ibu pegang hari ini. Dari mana keyakinan itu berasal? Turun-temurun ribuan tahun. Nah, kira-kira kebayang nggak bagaimana para nabi, ya, Nabi Muhammad, Nabi Isa, yang saya sebut Yesus, dia bisa mengajarkan ajarannya. Ini ajaran yang sangat penting. Bukan masalah uang, bukan masalah peringkat, bukan masalah diamond atau tidak diamond. Ini bicara masalah surga. Bicara tentang kehidupan kekal setelah kehidupan fana ini. Bagaimana peranan public speaking di balik semua ini? Ini yang perlu Bapak Ibu sadari. Ya, bayangkan jika Nabi Muhammad mengajarkan hanya ke satu orang, ya, lalu satu orang diekstafet ke satu orang. Mungkin hari ini kita tidak mengenal agama Muslim yang begitu besar umatnya hari ini. Begitu juga agama Nasrani dan banyak agama-agama yang lain. Ya, jadi ini yang perlu Bapak Ibu sadari betapa pentingnya materi public speaking ini. Ya, jadi sejak zaman dulu para guru-guru seperti Socrates, mereka mengajar di gua-gua dan tidak personal. Ya, beliau mengajar dengan cara membentuk sebuah kelas yang informal, tetapi mereka menjelaskan secara umum, ya, dengan menggunakan kemampuan public speaking. Ini ada yang pertama. Lalu yang kedua, ya, kenapa public speaking itu sangat penting untuk kita kuasai skill tersebut? Karena ini adalah salah satu skill maha penting untuk seorang leader. Nah, lalu apa kaitannya network marketing dengan leader? Anda tidak akan bisa freedom kalau Anda tidak di dalam level leader. Tidak mungkin. Ya. Anda tidak bisa mendapatkan freedom of time, Anda tidak bisa menikmati kehidupan yang Anda bisa tidur, uang masuk terus, Anda bisa berada di kuadran kanan, kalau Anda tidak memiliki skill yang satu ini, yaitu skill seorang pemimpin. Dan boleh dikatakan bahwa pemimpin itu identik dengan public speaking. Kalau Anda tidak punya kemampuan public speaking, Anda bukan leader. Kalau Anda seorang leader tidak punya public speaking, ya Anda juga kembali lagi bukan seorang leader. Nah, saya mengetahui hal ini dari mana? Karena saya punya pelatihan, ya, Heart and Determination Training yang saya bangun di 1999. Di sana saya ketemu banyak pimpinan-pimpinan cabang, pimpinan-pimpinan bank yang datang dengan satu motif saja. Saya harus belajar public speaking. Karena posisi dia memaksa, mengkondisikan dia harus berbicara tampil di depan banyak orang. Ya, satu hal yang dia tidak bisa hindari lama-lama. Ya, sesuatu yang mustahil untuk dihindari. Ya, tetapi ini terkait dengan karir. Ya, jadi Anda suka nggak suka, Anda harus kuasai ilmu ini, gitu loh. Ya, lepas dari Anda orang network atau bukan, ya, public speaking ini satu hal yang sangat penting. Contoh paling gampang, bagaimana jika anak Anda ulang tahun atau istri Anda ulang tahun, ibu Anda ulang tahun, lalu Anda didaulat untuk memimpin doa. Lah Anda memimpin doa di depan 10 orang aja Anda nggak bisa, gimana gitu loh. Ya, memimpin doa di depan banyak orang, itu adalah public speaking. Ya, jadi ini adalah salah satu skill yang maha penting. Tidak pernah ada seorang presiden di dunia ini dan juga raja-raja yang tidak memiliki keterampilan public speaking ini. Artinya apa? Artinya seorang leader ini sudah mutlak, absolute, Anda tidak bisa hindari.
Jadi kalau Anda ingin sukses di network marketing, Anda wajib mempunyai skill yang satu ini. Kalau enggak, lupakan. Ya. Untuk menjadi sebuah referensi, ini adalah kisah nyata. Anda bisa menonton sebuah film dengan judul King's Speech. Ya, film ini adalah kisah nyata menceritakan seorang calon raja yang harus belajar keras untuk menguasai keterampilan ini. Dan raja yang dimaksud ini adalah ayah kandung dari Queen Elizabeth yang hari ini menjadi ratu yang panjang umur. Ya, Anda perlu nonton film di situ. Anda akan mengerti betapa public speaking ini adalah satu tuntutan untuk seorang pemimpin. Ya. Lalu yang ketiga, katakan sebuah kasus pabrik. Ya, pabrik gudangnya terbakar. Lalu kepala gudang melihat, waduh ini api sudah mulai membesar. Kira-kira apa yang dilakukan oleh kepala gudang tersebut? Apakah dia akan berbisik lalu mengatakan, ini gudang kebakaran nih, tolong sampaikan ya. Sementara di pabrik ada 1.000 buruh dan ada 20 tim di manajemen. Ya, apa yang akan Anda lakukan? Ya. Nah, kalau Anda mampu melakukan hal yang simple, yaitu Anda bisa berteriak dan mengatakan, gudang kebakaran, Anda akan berbicara efektif kepada radius orang yang mendengar suara Anda. Itulah public speaking yang paling sederhana, paling primitif, tetapi itulah public speaking. Itu yang saya maksud dengan komunikasi efektif. Ya, jadi kuasai hal ini, ya, dan Anda akan mendapatkan benefit yang sangat luar biasa. Lalu yang keempat tentunya adalah masalah produktivitas. Kemampuan public speaking akan melipat gandakan produktivitas Anda. Atau dengan bahasa sederhana kita adalah meningkatkan omset. Mempercepat akselerasi peringkat-peringkat Anda menuju peringkat diamond and above. Ya. Inilah kepentingan krusialnya dari sebuah keterampilan yang namanya public speaking. Nah, saat-saat ini public speaking tidak harus dilakukan di gedung-gedung besar. Ya. Hari ini banyak orang tetap bergerak dengan menggunakan konsep home meeting. Ya. Semua network-network yang ada di Amerika sana tetap basisnya di home meeting. Ya, home meeting adalah berbicara kepada beberapa keluarga, beberapa pasang keluarga. Mungkin 5-6 keluarga, berarti kurang lebih 12 orang jika mereka datang berpasangan. Oke? Nah, ini adalah keterampilan yang sangat efektif. Bayangkan jika Anda berbicara, satu hari katakan Anda presentasi. Ya, kepada satu hari Anda bisa 4 kali lah, pagi, siang, sore, dan malam. Kalau Anda hanya mampu mempromosikan konsep bisnis Anda kepada hanya 4 orang dalam satu hari. Katakan 1 bulan 25 hari Anda bekerja. Berarti hanya 100 orang yang mendengar informasi tentang produk yang Anda pasarkan. 100 orang yang mendengar konsep bisnis yang Anda tawarkan. Tetapi bayangkan jika Anda dalam 1 kali berbicara Anda bisa menghandle 10 orang. Berarti dalam 1 bulan yang tadinya hanya 100 orang, ya 25 hari kali 4 ya 100 orang. Tapi dengan kemauan public speaking Anda akan melipat gandakan menjadi 100 orang. Bagaimana kalau yang datangnya dalam 1 kali berbicara Anda bisa berbicara kepada 20 orang sekaligus? Ya, berarti dalam 1 bulan Anda mampu berbicara kepada 200 orang. Ya, bukankah ini adalah pelipat gandaan yang sangat luar biasa di dunia network marketing? Ya, dan saya nggak perlu cerita terlalu banyak. Ya, di dasar hati Anda sudah tahu bahwa public speaking ini harus saya kuasai, tapi Anda tidak tahu dari mana mulainya gitu loh. Nah, sekarang pahami dulu mindset yang benar tentang public speaking ini. Ya, jadi bukan hanya masalah leadership-nya, tetapi ini bicara instant kepada income yang Anda akan terima setiap bulannya. Dan yang terakhir, salah satu alasan saya katakan the untold story of public speaking. Ternyata public speaking ini adalah sarana untuk mengembangkan diri. Dari mana saya menemukan hal ini? Ada sebuah buku ya di mana ditulis oleh seorang motivator milenium yang bernama Zig Ziglar. Ya, Zig Ziglar mengatakan bahwa dia tidak pernah memahami hingga akhir hayatnya, karena beliau sudah meninggal ngomong-ngomong. Beliau mengatakan bahwa saya selalu heran dan mengagumi keterampilan public speaking. Beliau mengatakan semakin sering seseorang melakukan public speaking, semakin berkembang diri dia, semakin percaya dirinya tumbuh, semakin harga dirinya naik, dan semakin citra dirinya baik, ya, meningkat dari waktu ke waktu. Ya, self-esteem-nya meningkat. Ini misteri di dalam dunia pengembangan diri yang dikatakan oleh Zig Ziglar, sang motivator milenium. Nah, beliau menyarankan untuk Anda semua, ya, para leader-leader, para network builder, para networker, untuk mulai mengikuti sebuah organisasi public speaking yang sangat terkenal di muka bumi ini, ya, yang bernama Toastmaster. Ya, kalau Anda perhatikan Toastmaster punya tagline-nya sangat jelas. Tagline-nya yaitu Where Leaders Are Made. Ya, artinya tempat di mana leader-leader diciptakan. Ya, tempat di mana leader-leader diproduksi, yaitu apa? Di sebuah organisasi yang melatih public speaking. Ya, saya mengikuti beberapa kali Toastmaster. Ini adalah satu tempat yang sangat luar biasa.
Karena ketika Anda berbicara di sana, nanti Anda akan dikritik secara membangun, Anda dikoreksi dari cara Anda berbicara, intonasinya, lalu vocabulary-nya, dan Anda harus berbicara dalam bahasa Inggris juga. Ya, Toastmaster standarnya harus berbicara dalam bahasa Inggris. Dan ini untuk kita orang-orang Indonesia, kemampuan Anda menguasai bahasa Inggris pun ini otomatis akan meningkatkan citra diri Anda, bukan? Nah, jadi jika Anda ikut di acara Toastmaster ini, Anda bukan hanya melatih public speaking Anda bukan melatih keberanian Anda, tetapi Anda juga mendapatkan sisi yang lain, yaitu apa? Kemampuan Anda di dalam berbahasa Inggris dengan benar. Ini yang luar biasa, oke? Jadi itu yang perlu Anda pahami tentang kenapa Anda harus menguasai public speaking. Bukan hanya sekedar omset, tapi banyak hal-hal lain, hal-hal mulia lain yang Anda akan dapatkan. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita akan ketemu di video berikutnya. Saya akan membahas yang lebih dalam lagi. Public speaking itu ranahnya seperti apa sih? Apakah hanya ada satu style, ada style yang begini, di saat kapan Anda akan berbicara, di momen apa, apakah cocok ketika Anda berbicara teriak-teriak di kumpulan organisasi atau sebaliknya. Oke, Bapak Ibu, kita akan lihat materi yang lebih dalam lagi di video berikutnya.